Halo, ketemu lagi sama Bang Plus. Kali ini saya mau bahas satu kayu dari Victas. Ini Victas Quartet AFC. AFC. Bukan AFC bola ya. Ini AFC Aramid Carbon plus Fleece Carbon. Jadi AFC Aramid Fleece Carbon. 2 Aramid Carbon plus 2 Fleece Carbon. Fleece Carbon itu soft carbon sih kalau nggak salah. Jadi ini kompositnya 4. Tapi kayaknya kalau dilihat kayunya agak tipis. Seperti apa tampilannya? Langsung aja kita lihat dari dekat. Jadi jangan kemana-mana. Halo, ini dia. Sekarang kita udah ada kayunya. Victas Quartet AFC Quartet. Nah, ini dia. Victas Quartet AFC. Di sininya sih ini made in Cina, offensive, bukan offensive min, bukan offensive plus, ini offensive biasa. Langsung aja kita buka kayunya. Nah, ini kayak gini. Sudah, kita tutup lagi. Ini ada kayunya, Victas Quartet AFC. Bisa kelihatan dari sini, ini Victas Quartet AFC 5 plywood plus inner aramid carbon dan outer fleece carbon. Offensive ini DSE double synergy effect. Double synergy effect tuh ya ini si kompositnya double. Jadi ya double lah segalanya. Di atasnya simple aja sih, si handle-nya coraknya ini biru, abu, lalu tengahnya ini pink. Nah, ini Victas Quartet AFC. Di sininya ada double synergy effect, di pinggirnya kosong. Di bawahnya ini tagnya Victas. Top line-nya kalau dilihat kayak gini sih ini kayak limbah ya, tapi cukup keras. Kita coba pakai bol. Ini kayaknya agak tipis sih sebenarnya, tuh nggak terlalu tebal, ini tipis. Tapi kalau ini tipis tapi nggak geter loh kayunya. Saya ya iyalah, kompositnya 4, inner aramid carbon plus outernya fleece carbon. Fleece carbon ya soft carbon sebenarnya. Jadi kalau pakai karbon yang terlalu ini mungkin terlalu kaku banget sih. Ini nggak terlalu, tapi masih masuk kaku, tapi nggak banget gitu. Nggak terlalu banget maksudnya. Nggak terlalu kaku banget. Limbah ini. Kita coba ukur tebelnya. Tipis kan? Memang 5,4, tebalnya 5,4 mili. Kayu-kayu standar ya sekitaran 6 mili atau ya 6,2. Ini 5, tadi berapa? 5,4. 5,4 mili. Kita coba ukur beratnya. Agak ringan sih, beratnya 88, enggak, sedikit lebih ringan daripada kayu-kayu serang yang bener-bener full attack gitu. Untuk lebar headnya sekarang kita ukur berapa ini. Ini 150, tingginya 157. Bawahnya garisnya ini berapa? 88. Masih standar sih, 150, 157, cukup segitu. Kalau untuk si feelnya sih ini ya agak kaku, tapi nggak geter. Meskipun kayunya tipis tapi nggak geter, soalnya ya ini coba lihat. Ini inner aramid dan outernya fleece carbon.
Kalau yang freeze carbon tuh rata gitu, nggak kelihatan kayak anyaman. Kalau yang aramid tuh kelihatan anyaman, warna biru hitam anyamannya, aramidnya. Untuk handle-nya ini ST. Nah, ini ST-nya agak beda sama yang lain. Ini ST-nya di sininya agak kotak nih, ada tuh kelihatan kan garis, kayak garis gitu. Nah, ini agak ada sudutnya gitu, biasanya kan bulat. Ini agak ada sudutnya gitu, jadi kayak kotak. Tuh, kelihatan garisnya. Ini di sini rata banget. Jadi nggak bulat gitu. Ini di sininya rata. Di sini soalnya ada kayak garis gitu, jadi kayak kotak. Tuh kelihatan dari sini, kelihatan. Ininya ada sudut di sini. Untuk sayapnya cukup, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Cuma ini agak tipis. Jadi kalau pakai bintik kayaknya oke nih, tipis tapi kaku. Nah, itu masuk kriteria buat enak main bintik. Jadi seperti apa rasanya, jangan kemana-mana, langsung aja kita coba ke meja. Ini dia Victas Quartet AFC.
Nah itu dia tadi, saya udah coba kayunya. Ini Victas Quartet AFC with DSE Double Synergy Effect DSE. So ke Inggris. Saya cobanya pakai karet Victas juga. Ini V15 Extra karet licinnya, dan karet bintiknya saya pakai Victas Curl P1V. Nanti kita bahas karetnya di video yang lain. Kita bahas kayunya dulu. Mulai dari handlenya ini ST, dan di awal video udah lihat ST-nya ini nggak bulat, bagian sininya nggak bulat, jadi ada kayak sudutnya gitu. Nah jadi si bagian depannya sama belakangnya ini rata, flat, jadi ini ada sudutnya kerasa, tapi besarannya cukup, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil. Dan untuk sayapnya juga cukup, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil, jadi pas tangan masuk tuh ya cukup lah. Ininya tipis, si tebal kayunya tipis, kayunya tipis, cuma 5,4 mili, tapi karena ininya yang cukup, handle-nya cukup enak digenggam, jadi nggak masalah. Biasanya kalau kayunya tipis, handle-nya kekecilan juga agak kurang enak. Nah untuk performanya sendiri, ini saya pakai setup licin bintik, dan saya bisa bilang kayu ini overall aneh. Aneh sih, bikin saya bingung. Kenapa? Soalnya ini buat forehand, pakai karet ini Victas V15 Extra. Saya ngerasa ini kenceng banget. Mungkin salah satu yang paling kenceng di antara semua kayu karet yang pernah saya pakai. Ini forehandnya kenceng banget. Dan untuk backhandnya ini pelan banget, dan mungkin juga salah satu paling pelan yang pernah saya pakai di antara setup lah ya, kayu plus karet. Jadi forehand paling kenceng, backhand paling pelan. Kita ngomongin salah satu. Kayu ini komposisinya ada 4, 2 aramid karbon plus 2 fleece karbon atau 2 soft karbon. Soft karbonnya tipis banget, aramid karbonnya tebal banget, ini di inner, fleece karbonnya outernya. Waktu pakai karet licin di forehand, powernya besar, jadi waktu saya baru pakai dorong bolanya tuh, biasanya kalau saya pakai kayu yang soft yang lebih fleksibel gitu, kata bolt efeknya lebih besar, biasanya kalau saya pukul pelan tuh bolanya pelan. Tapi kalau ini pukul sepower yang sama, bolanya bisa udah kenceng sendiri. Jadi buat forehand ya saya bilang tadi, ini kencang buat forehand. Dorong pelan juga agak kencang. Nah untuk smash ini enak. Lalu untuk main gesek ini depan meja kontrolnya besar. Meskipun ini kayunya kencang untuk forehand, untuk kayu karet licin, tapi kontrolnya besar soalnya si toplannya limbah dan kayunya tipis. Itu yang bikin kontrolnya tambah kontrolnya, jadi ada lumayan besar lah. Nah tapi waktu pakai gesek depan meja, kontrol besar, dual time-nya lumayan banyak, curve-nya juga dapet, enak lah. Ini meskipun kenceng tapi kita masih bisa kontrolnya tuh dapat, masih bisa enak kontrolnya meskipun main depan meja. Nah untuk main di belakang meja, jauh dari meja, 2, 3, 4 langkah, 5 langkah, ini nggak capek lah mainnya. Jadi tenaganya, powernya atau power yang dihasilkan sama kayu ini tuh udah besar, jadi kita nggak usah ngeluarin terlalu banyak tenaga juga. Jadi agak kebantu sih, meringankan tugas. meringankan tugas. Jadi nggak usah terlalu banyak ngeluarin tenaga, jadi nggak cepet capek bandingin saya pakai bat yang lain. Kalau pakai bat ini sama karet ini, itu buat serang, buat serang pakai karet licin. Nah ini kelemahannya pakai karet licin ya buat defend.
Soalnya ya karetnya kenceng, kayunya kenceng, pakai defense cut di forehand ini susah, bukan nggak bisa, susah. Meskipun masuk bolanya tinggi dan nggak ada efeknya. Jadi ya cukup dipakai sebagaimana peruntukannya aja. Ini enak pakai buat serang ya pakai buat serang aja. Ke forehand ya digesek. Kalau enggak ya minimal dibalikin aja, didorong. Kalau defense cut ini repot. Bisa sih tapi repot. Itu untuk forehand. Nah, dan untuk backhand ini kebalikannya. Saya pakai curve P1V. Gimana ya? Paling pelan. Pelan, atau saya bisa bilang ini paling pelan di antara setup yang pernah saya pakai di backhand bintik di Spons 05. Tapi dibandingin yang OX juga ini masih lebih pelan menurut saya. Kenapa lebih pelan? Soalnya waktu saya pakai yang lain, waktu dorong-dorong pertama kan pasti gitu, strukan, dorong-dorong. Ini pelan banget, bolanya harus pakai tenaga, harus ditambahin tenaga lagi. Tenaganya harus ditambahin, bolanya harus si bednya tuh sudutnya harus kenanya harus benar-benar buka. Kalau nutup sedikit agak turun sih sebenarnya, cuma kalau untuk efeknya ini jadi lebih jahat. Soalnya kita mau nggak mau mukulnya harus lebih buka dan lebih tambah tenaga. Jadi si bolanya tuh pas bobot perkenaan bola ke bintiknya tuh bertambah. Jadi efeknya mau nggak mau pasti bertambah juga untuk lawannya. Dorong, smash, lalu blok pasif gitu, yang bloknya bukan cut block gitu ya, blok yang biasa. Ini masih pelan gitu. Nah tapi kelebihannya ya kontrolnya jadi lebih besar dan bolanya lebih jahat. Habis itu untuk cut block atau kayak main jadi kayak jam dinding gitu, cut block gitu, atau pushan kayak bintik proses, ini kayunya enak dipakainya. Soalnya ya begitu ya, yang tadi itu saya bilang ini kayunya kalau buat bintik tuh jadi pelan gitu. Soalnya tipis, digabungin sama bintik yang pas, pakainya jadi enak. Pede aja gitu, mau ngedorong segimana kencengnya juga, mau ngeblok segimana ininya, segimana apanya. Maksudnya serangan dari orang segimana kencengnya kita blok cut block itu ini enak, soalnya pelan, bolanya meredam. Nah yang lebih enak lagi, lebih spesial lagi, ini waktu dipakai buat defense cut di belakang. Biasanya kalau saya pakai kayu yang lain, mau kayu defense sekalipun, pakai bintiknya sama, sponsnya 05, ini pakai sponsnya 05, atau pakai OX sekalipun, biasanya saya tenaganya agak dikurangin atau dibatasin waktu mukul defense cut kayak gini. Waktu gerakan defense cut, saya agak batasin tenaga yang dikeluarin. Tapi beda sama ini, setup ini, karet dan kayunya. Saya mau pukul defense cut pakai tenaga yang lebih atau pakai full power juga, ini masih aman gitu, masih enak, masih nyaman. Jadi nggak takut bolanya harus mental kemana-mana. Tenaganya full tuh defense cut, maksudnya gini, biasanya kalau sering lihat saya main defense, saya gerakannya pelan gitu. Soalnya tuh nahan tenaga, ngebatasin tenaga, takut bolanya mental-mental. Soalnya biasanya memang saya pakai kayu ofensif, dan ini memang kayu ofensif, cuma ini tipis. Atau mungkin pengaruh karetnya juga, nanti kita coba karetnya di kayu yang lain. Nggak tahu kenapa, jadi bebas aja mau ngeluarin tenaga segimana juga. Jadi kayak gini, kayak kalau kita gesek, spin atau smash, kalau kita serang lah, kita gerakan pelan, bola pelan. Tapi kalau kita pengen bolanya tambah kencang kan kita tambah tenaga lagi gitu. Nah gini defense sama, kalau takut kencang aja pelan gitu, jadi gerakannya masih ngontrol gitu, dibatasin. Tapi pas pakai karet ini saya nggak tahu kenapa bebas aja mainnya, mau segimana kencengnya gitu, bolanya malah tambah pok gitu, kena si bintik plus kayunya tuh pas gitu, bolanya kesana tambah, efeknya tambah jahat. Jadi tuh overall buat kayu ini saya masih bingung, soalnya pakai licin ini kenceng banget, pakai bintik ini memang meredam banget, pelan banget. Ini paling pelan.
Jadi untuk semua pembahasan yang tadi, saya bisa bilang kalau Victas Quartet AFC ini masuk atau dapat Pingpong Plus approve sampai 4. Ya soalnya gitu, ya gimana orang, saya pengen forehandnya kenceng dapat, saya pengen backhandnya buat bintiknya pelan meredam, ini juga dapat. Jadi sebetulnya nggak perlu kayu kombi untuk forehand kenceng dan backhand pelan, itu nggak perlu kayu kombi. Cuma kalau udah ngerti gimana cara dapetinnya dan udah dapet yang pas, ya udah itulah gitu. Jadi kayaknya dapat Pingpong Plus approve, dan segitu aja sih pembahasan untuk Victas Quartet AFC dari saya. Kalau ada yang minat mungkin bisa cari di toko online yang paling gampang, atau cari di toko olahraga, atau lebih gampang lagi sih kontak Pingpong Plus, bisa di komen, tapi lebih enak di japri aja Facebook atau Instagram, linknya ada di deskripsi. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.